kepada anaknya, "Nak, kamu akan punya kedudukan begini. Hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan. Kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu." Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah. Perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu, maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas, itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa? Maaf, menurun, semangat turun, malas datang, kecewa datang, pesimis datang, lawan, namanya mujahadah. Gabungkan ketiganya, isi dengan sabar. Wa ya'lamas sabirin. Manhaj itulah yang diberikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf nanti mengalami tahapan-tahapan kehidupan sampai dengan beliau mencapai puncak tertinggi, disebut kemudian menjadi Al-Aziz, dan disitulah kemudian terbukti mimpinya setelah 40 tahun atau 80 tahun disebutkan dalam satu riwayat, maka terbuktilah mimpi ini punya kedudukan, bapak ibunya beserta saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf alaihissalam. Teman-teman, ini baru 5% dari pengajaran yang ada di surah Yusuf. Masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana ketika mohon maaf bertemu dengan saudaranya? Saya kasih bocoran sedikit. 10 orang rapat di satu tempat untuk mencelakai Yusuf. Setelah mereka menyimpulkan bapaknya itu lebih perhatian kepada Yusuf. La Yusufu ahabbu ilaina. Yusuf itu lebih dicintai dibandingkan kita pada diri bapak kita. Bapak kita salah nih. Bapak kita salah. Masya Allah. Bapak kita sesat nih. Ya, inna abana lafi dhalalim mubin. Bapak kita sesat banget nih. Salah bapak nih. Ya harusnya kita yang dicintai, kita lebih kuat. Wa nahnu usbah, kita lebih hebat dibanding dia. Rapat teman-teman. Yang hebat begini, 10 orang rapat. Diajukan usulan untuk membunuh Yusuf. Saya mau tanya pada antum, kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B. Kira-kira yang diterima secara quorum 9 atau 1? 9. Ini bisa tertukar. Tertukar. Pembunuhan diusulkan, 9 orang condong, 1 orang mengusulkan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Cukup lemparkan dia ke tempat gelap, kemudian di tempat itu akan lewat para kafilah, dia diambil dan menjauh dari kita. Yang penting kan Yusufnya nggak ada, supaya dosa kita nggak berat-berat amat. Yusufnya ambil, itu kan tujuan kita. Lihat baik-baik, biasanya setan kalau sedang melakukan sesuatu itu nggak akan nanggung, nodong bisa pembunuhan, lempar bisa perampokan. Tapi ini yang aneh, kenapa 9 orang yang untuk membunuh itu tiba-tiba belok menyepakati rencana yang pertama? Yang 1 orang, 9 orang, 10 orang rapat, 9 punya A, tiba-tiba yang 9 berpindah kepada yang B yang cuma 1 orang. Kenapa bisa terjadi? Ada rahasia di situ. Kapan rahasianya? Kapan-kapan kita bahas.